Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori pengambilan keputusan, analisis pengambilan keputusan model hijab pada usaha hijab by UMAS akan mempresentasikan. Yang pertama saya akan menyebutkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Alfiani Ayu Lestari, Muhammad Alif Agustian, Sri Maharani, dan saya sendiri Ummul Aziza. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah pada usaha hijab UMAS. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan pada usaha hijab UMAS. Kekuatan pada usaha hijab UMAS yaitu modal sendiri dari perusahaan, menggunakan media sosial, harga masih terjangkau, melakukan promosi di media sosial secara aktif, pemilik mengatur dan mengontrol produksi secara rutin. Kelemahan pada usaha hijab UMAS yaitu model produksi hampir sama dengan produk pesaing, produk yang dihasilkan hanya satu jenis, masih minimnya modal, belum mempunyai toko sendiri, jumlah karyawan hanya 1 orang. Lingkungan eksternal pada usaha hijab UMAS. Yang pertama, peluang pada usaha hijab UMAS yaitu mudah diterima pasar, gaya hidup yang selalu berganti dan tidak pernah puas, perkembangan dunia promosi sudah maju menggunakan internet, penyediaan bahan baku yang mudah didapat, semakin tahun ke tahun bertambahnya populasi penduduk mayoritas muslimah. Ancaman pada usaha hijab UMAS yaitu naiknya harga bahan baku, pelanggan beralih dengan pesaing yang sejenis, produk dari perusahaan lain menghasilkan produk yang lebih kreatif dan inovatif, banyaknya produk lain dilakukan dengan substitusi ketidaktetapan nilai tukar uang. Merangkum permasalahan pada usaha hijab UMAS yaitu masih minimnya modal, naiknya harga bahan baku, model produksi hampir sama dengan produk pesaing, banyaknya produk lain dilakukan dengan substitusi ketidaktetapan nilai tukar uang. Diagnos permasalahan pada usaha hijab UMAS. Yang pertama, strategi SO, yaitu melakukan kerjasama yang baik kepada karyawan dan distributor, potongan harga di setiap hari spesial, mempertahankan dan meningkatkan. Strategi WO pada usaha hijab UMAS, yaitu menambah modal dengan melakukan kerjasama investor atau melakukan peminjaman kepada bank, melakukan kerjasama dengan agen-agen gunanya untuk memperluas area pemasaran, membuka toko sendiri di perkotaan, serta memperluas pangsa pasar dengan mengikuti strategi penjualan online, pengembangan produk agar menarik pelanggan. Strategi ST pada usaha hijab UMAS, menetapkan harga sesuai dengan perubahan harga bahan baku, tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan tanpa merugikan perusahaan, menambah beberapa jenis produk yang baru dengan memperhatikan kualitas. Strategi WT pada usaha hijab UMAS, mengumpulkan informasi dalam pengembangan dan pemasaran produk, melakukan kerjasama yang baik dengan penyedia bahan baku dan investor agar dapat meningkatkan kapasitas produksi. Pengumpulan dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan pada usaha hijab UMAS. Model hijab, karena dengan adanya model hijab yang baru diharapkan kualitas produk meningkat sehingga dapat meningkatkan penjualan. Model hijab yang memiliki perbedaan dengan model hijab lain bisa menjadi lebih unggul karena memiliki kelebihan tampilan dan pandangan yang lebih menarik konsumen. Tujuan pengambilan keputusan, memperoleh model hijab yang bagus sehingga diharapkan kualitas produk menjadi lebih baik, juga dapat menarik konsumen dan dapat meningkatkan penjualan. Kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Data yang terkumpul, hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik hijab,
didapatkan data bahwa pemilik telah melakukan perubahan pada model hijab, kemudian memulai menjual model hijab baru, hijab pasmina tersebut, dan model hijab yang lama, hijab segi empat. Maka hasilnya, uji coba model hijab baru pada keadaan ramai, jumlah hijab yang terjual 800 pieces, sedangkan pada keadaan sepi 300 pieces. Uji model hijab yang lama pada keadaan ramai, jumlah hijab yang terjual 850, pada keadaan sepi 250. Uji coba gabungan pada keadaan ramai, jumlah hijab terjual sebanyak 650 pieces, pada keadaan sepi 200 pieces. Pembuatan alternatif keputusan. Pelajari data yang dimiliki. 1. Uji coba model hijab baru pada keadaan ramai, jumlah hijab yang terjual 800 pieces, sedangkan pada keadaan sepi 300 pieces. Uji coba model hijab yang lama pada keadaan ramai, jumlah hijab yang terjual 850, pada keadaan sepi 250. Uji coba penggabungan pada keadaan ramai, jumlah hijab yang terjual sebanyak 650 pieces, pada keadaan sepi 200 pieces. B. Mempelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Jilbab atau hijab saat ini memang sedang marak digunakan oleh wanita Indonesia. Dari maraknya penggunaan jilbab tersebut, maka bisnis di bidang ini pun juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertumbuhan jenis jilbab, bisnis jilbab sendiri bisa dilihat dari berbagai merek atau brand yang bermunculan di pasaran. Dari sini, maka Anda yang ikut ingin meramaikan peluang usaha dengan berjualan hijab akan mendapat kesempatan yang baik untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tapi satu hal yang perlu Anda perhatikan dengan seksama ketika akan berbisnis hijab adalah adanya beberapa tantangan yang perlu ditaklukkan. Di balik pertumbuhan bisnis memang selalu muncul tantangan dan rintangan yang harus dihadapi para penjualnya. Pertama, tantangan yang perlu Anda hadapi dalam bisnis jilbab ini adalah tren jilbab yang sangat cepat. Seperti pada umumnya bisnis fashion, jilbab yang termasuk aksesoris fashion juga memiliki tren yang berganti-ganti setiap waktunya. Nah, dari tren jilbab yang bisa berganti-ganti setiap waktunya ini, maka Anda yang akan menjalankan bisnis perlu antisipasinya. Caranya, Anda harus jeli mengamati pasar dan melihat tren jilbab yang sedang berlangsung. Bila Anda mendapati sebuah model jilbab sudah diganti dengan tren model jilbab yang lain, maka Anda perlu melakukan riset atau diganti melakukan perubahan. Pastikan Anda tidak lagi memproduksi atau menjual model jilbab yang lama. Ganti dengan produksi atau model jilbab yang baru sesuai dengan tren pasar agar tingkat penjualannya tetap meningkat. Motif dan model mudah ditiru. Beberapa hijab memang ada yang memiliki model dan motif tertentu. Nah, dari model dan motif hijab tertentu ini, maka Anda akan mendapati tantangan bila menjualnya. Tantangan tersebut tentu saja adalah mudahnya model dan motif jilbab untuk ditiru. Peniruan model dan motif hijab sendiri bukanlah hal yang baru dalam bisnis ini. Mudah peniruan model dan motif yang bisa dilakukan membuat Anda tidak bisa berbuat banyak untuk menghalaunya. Nah, bila Anda adalah seorang yang selalu mengandalkan inovasi dan kreativitas untuk menjalankan bisnis, maka usaha plagiat yang ada akan membuat Anda menjadi tak berkutik dalam berbisnis hijab. Berikutnya, cara memecahkan masalah. Yang pertama, kita sebagai pembisnis harus melakukan analisa dan evaluasi terhadap tren pasar. Tinjau dan evaluasi secara berkala pada pelaporan penjualan dan tren baru. Hal ini merupakan langkah pertama yang sangat penting. Pantau riwayat penjualan dan temukan faktor mengakibatkan penjualan bisnis hijab menjadi anjlok. Dari data yang ditemukan melalui analisa dan evaluasi, maka kamu akan bisa menentukan produk mana saja yang tidak laku, yang
Yang kedua adalah mempromosikan dan memasarkan bisnis jilbab di media sosial. Memiliki akun bisnis di media sosial sangat penting. Jika tidak melakukannya, maka pemasaran dan promosi kamu akan tertinggal dari kompetitor. Yang ketiga, platform media sosial juga merupakan tempat yang tepat untuk mempromosi maupun pemasaran. Nah, selanjutnya membuat strategi promosi bisnis hijab yang sangat ideal. Strategi promosi terbukti ampuh untuk meningkatkan minat pembeli. Susunlah strategi promosi yang ideal untuk bisnis kamu. Salah satu contoh membuat strategi promosi yang ideal untuk bisnis kamu adalah dengan cara promo paket building. Gabungan produk yang banyak peminatnya dengan produk lain, kamu bisa menggabungkan produk hijab terbaik dan banyak peminatnya dengan jilbab yang kurang tidak laku. Nah, ada lagi meningkatkan kualitas layanan, mengatasi penurunan penjualan tidak hanya berfokus pada kualitas produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kualitas pelayanan yang dinilai tidak baik oleh konsumen pun harus menjadi bahan perbaikan dalam bisnis. Dan pelayanan usaha berkaitan dengan tingkat kepuasan para pelanggan, kreativitas, dan inovatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Bisa dilihat pada poin A, pelajari kembali data yang dimiliki. Pendapatan per bulan pada usaha by UMAS pada bulan Januari di Ramai sebesar 800.000, di Sedang ada 500, di Sepi ada 300. Pada bulan Februari meningkat sebesar 800.000 di Ramai, 450 di Sedang, dan 250 di Sepi. Pada bulan Maret mengalami penurunan sebesar 650 di Sedang, 500 di Sepi, 200. Dan pada bulan April mengalami peningkatan sebesar 900.000 di Sedang, 600 di Sepi, 300.000. Pada bulan Mei terdapat penurunan sebesar 750 di Ramai, 400.000 di Sedang, dan di Sepi 250. Pada bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 850 di Ramai, 500 di Sedang, di Sepi 350, dan pada bulan Juli mengalami penurunan sebesar 500 di Ramai, 300 di Sedang, di Sepi ada 150. Pada bulan Agustus mengalami peningkatan lumayan sebesar 650 di Ramai, di Sedang ada 400, dan di Sepi ada 250. Pada bulan Agustus mengalami penurunan juga sebesar 500 di Ramai, di Sedang 250, dan di Sepi 100.000. Pada bulan Oktober mengalami peningkatan sebesar 950, di Sedang ada 650, dan di Sepi ada 350. Dan pada bulan November mengalami penurunan sebesar 750 di Ramai, Sedang 550, di Sepi ada 250, dan di bulan Desember mengalami peningkatan sebesar 800 di Ramai, di Sedang 650, dan di Sepi ada 450. Baik, di poin B bisa dilihat pelajari terkaitan antara data dan masalah tujuan. Data, masalah, dan tujuan. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Pemilik tidak tahu kerudung akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidak, tanggal awal bulan atau akhir bulan, dan lain sebagainya. Analisis. Saya analisis data yang menggunakan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti sebagai berikut. Maximax. Bulan Oktober pada saat ramai terjual 950 pieces. Minimax bulan Juli dan September pada saat ramai terjual 500 pieces. Sedangkan Maximinia bulan Desember pada saat sepi terjual 450 pieces. Untuk Laplace-nya bulan Oktober dengan nilai 650. Keputusan. Dari hasil analisis yang saya lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu dalam kondisi maksimal bulan Oktober lah yang paling ramai, sedangkan pada kondisi maksimin bulan Desember menjadi penjualan tertinggi walaupun kondisi penjualan saat sedang sepi. Dalam kondisi Laplace,
bulan Oktober menjadi bulan paling menguntungkan di semua kondisi, saat ramai maupun sepi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.